Halo Sharklings, balik lagi di channel Kokohyu. Kali ini kita masuk di sesi Bay Talk lagi ya teman-teman. Seperti yang kemarin udah Kokohyu bilang, kita bakal bahas tentang Random Booster volume 22. Kira-kira bakal ada apa aja nih di Random Booster kali ini. Kita bakal bahas ada part menarik apa dan info menarik apa yang ada di Random Booster volume 22. Oke, kita bahas bareng-bareng aja. Random Booster kali ini rilis tanggal 24 Oktober besok ya. Berarti hari Sabtu, seharga 1188 yen. Berarti ya kalau dibuletin 1200 yen lah. Kayak Random Booster yang udah-udah ya, semoga harganya juga nggak jauh beda ya teman-teman. Oke, kita mulai dari penampakan boxnya dulu. Nah, Random Booster kali ini ada dua prize ya. Kayaknya mulai dari Super King itu ada satu main prize dan ya main prize hiburan kayak biasanya kan yang udah-udah itu layernya bakal ada kopinya di Random Booster ini. Main prize-nya sendiri ada Infinity Achilles, stok combo animenya dengan Infinity Sword part ya teman-teman. Kalau yang satunya itu Infinity Achilles warna hitam, terus partnya Infinity Shield. Buat lebih lanjutnya kita bahas nanti aja. Kita ke isi RBV-nya dulu nih. Kalau menurut info yang Kokohyu dapat dari channel Koro-Koro, kira-kira isi RBV-nya kayak gini. Yang pertama ada Draigr Vulcan Zero High Jegi. Yang kedua ada Dragon Victory 2 Expand Eternal. Terus ada Dead Hades One Dash High Blow Dash. Nah, kali ini bakal ada dua driver baru, yaitu High Jegi dan High Blow Dash ya teman-teman. High Jegi Dash dan High Blow Dash. Dari leak info yang keluar bareng bocoran all-in-one battle set kemarin, ada info tentang dua driver baru ini juga. Terus kalau dilihat dari warna, High Jegi bakal masuk di Draigr dan High Blow bakal masuk di Hades ya. Prediksinya bener nih. Ya, secara logika kalau ada part yang bisa dibilang rada-rada kurang bagus, pasti bakal ada part penunjang lah di boosternya. Entah itu part baru atau part yang meta. Oke, lanjut buat isi RBV keempatnya. Ada Hell Salamander Outer Universe. Wah, ini kita dapat universe lagi nih. Terus Ace Dragon, chipnya chip Dragon 2 ya teman-teman. Will Rise Again. Nah, kita bakal ketemu Will lagi di sini. Tapi sayangnya bukan painted ya. Kemarin sempat ada prediksi kalau Will-nya painted, ternyata enggak. Agak kecewa sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus yang keenam ada Super Satan 6 Extreme Dash 1S. Nah, namanya lumayan ya, Super Satan ya. Terus kita dapat Extreme Dash lagi. Udah lama banget nih Extreme Dash nggak keluar lagi nih. Terus buat yang ketujuh ada Infinity Achilles 7 Loop 1D dengan Infinity Shield. Tadi udah Kokohyu jelasin. Terus Infinity Achilles Dimension Dash 1B. Ya, mengingat Achilles itu tipe balance, dikasih 1B. Tapi ya kenapa 1B gitu, kenapa nggak chassis baru? Dasar Takara Tomy. Oh iya, yang tadi Infinity Achilles kita dapat Infinity Sword ya teman-teman. Itu tadi yang kira-kira isian RBV-nya. Kita lanjut ke pembahasan part-part menariknya dulu nih dari Random Booster volume 22. Yang pertama dan yang bikin kita penasaran adalah price bay-nya Infinity Achilles. Tadi udah Kokohyu bilang juga, kita dapat dua layer Achilles nih. Satu anime version dan yang satunya hitam. Kalau Kokohyu pribadi sih lebih suka yang hitam nih. Untuk tambahan partnya ada Infinity Shield dan Infinity Sword. Jadi Infinity Achilles ini punya 3 mode ya teman-teman. Berarti Attack Mode dengan Infinity Sword, Defense Mode dengan Infinity Shield, dan mode normal yang nggak pakai tambahan part apa-apa. Kayak waktu lawan Len Valhalla dia nggak pakai part sama sekali, terus akhirnya burst. Nah, itu di animenya tuh. Kokohyu lupa episode berapa. Terus kita dikasih varian part lain nih, Infinity Sword dan Shield-nya kita dapat varian warna lain. Jadi kalau nggak dapat dua Achilles ini, kita bisa dapat part Shield atau Sword yang lain di Dragon dan Draigr. Nah, di Draigr-nya kita dapat Infinity Shield warna hitam. Terus di Dragonnya kita dapat Infinity Sword warna oranye. Nah, ini
cocok banget nih sama layer Infinity Achilles itemnya nih, Infinity Shieldnya nih, wajib dapet. Nah untuk chassisnya Infinity Achilles sama kayak versi animenya, kita dapat 1B warna merah. 1B itu chassisnya Helios ya. Kalau Helios warna biru, Achilles warna merah. Terus drivernya Dimension Dash warna merah gelap ya, warna blood red lah. Beda sama bawaan Lord Spriggan yang dari GT Triple Booster ya. Ini warnanya agak lebih gelap lagi yang dari RBV 22. Untuk buat part-part yang lainnya kayaknya kita nggak usah review terlalu jauh. Kita lanjut ke part menariknya aja. Untuk RBV kali ini banyak driver-driver yang menarik ya teman-teman. Salah satunya ada Universe hijau dari Hell Salamander nih. Buat yang pengen koleksi layer Hell Salamander, bakal dapat outer emas juga nih sama Universe hijau. Dan ini oke banget ya, soalnya Universe ini driver yang cukup bagus menurut Kokohyu. Jadi kita nggak usah gacha-gacha kersatan lagi. Nah ini udah dikasih di regular poolnya. Terus ada Extreme Dash juga nih, udah lama nggak keluar Extreme Dash yang ada di Super Satan. Warna layernya juga cakep. Driver Extreme Dash yang kali ini agak beda dari sebelumnya, dimana yang sebelumnya itu kalau nggak salah drivernya full karet ya, karet-karet keras gitu. Yang ini karetnya transparan nih, warna drivernya abu-abu terus, tipnya transparan kayak Hunter Dash-nya Gaya Dragon. Kalau prediksi Kokohyu sih bakal agresif nih, soalnya bahannya rada beda. Lanjut ke driver berikutnya, ada High Blow Dash dan High Jackie Dash. Ini karena ada embel-embel high-nya berarti lebih tinggi nih dari biasanya. Ini kalian bisa lihat juga perbandingannya. Kenapa dibikin lebih tinggi, kenapa dibikin high gitu ya? Kalau ini teori Hyu sih. Mungkin karena seri-seri Super King ini lebih enak pakai driver-driver tinggi biar bisa mukul pakai chassis. Jadi dibikinin versi high-nya. Yang kenapa cuman blow sama Jegi gitu ya? Ya mungkin ini buat apa ya istilahnya? Buat teaser sih. Mungkin nanti kedepannya bakal ada high-high yang lain, kita nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong soal driver yang tinggi, Kokohyu jadi penasaran kalau seri Super King ini dikasih driver tower nih. Kayak gimana nanti bakal performanya. Kayak yang Kokohyu bilang tadi, chassisnya di seri-seri Super King ini kan keras-keras nih. Yang nggak keras juga sih. Ada yang bahannya karet kayak 2A gitu. Kalau mukul lumayan kenceng itu. Jadi biar pukulan chassisnya lebih maksimal, mungkin dikasih driver-driver yang tinggi-tinggi. Ini ngomong-ngomong, Kokohyu baru tahu nih kalau blow itu driver tipe attack ya teman-teman. Kirain stamina soalnya rada lancip gitu ujungnya. Terus driver Jegi ini kalau dari pengalaman yang udah Kokohyu pernah pakai ya, performanya enak banget buat beberapa combo nih. Jadi kalau ada versi high-nya kan Jegi Dash sudah ada tuh. Ini udah ada versi high dan dash. Jadi lebih enak lagi dipakai di seri Super King mungkin. Kalau soal dipakai di combo apa, mungkin kita bisa pakai di Hyperion atau Dragon. Itu bisa dipakai sih. Ngedukung di chassis 1A-nya lebih tepatnya. Ini Kokohyu belum bisa bikin video Bay Combo dan Bay Battle ya, soalnya nggak bawa Beyblade sama Stadium. Jadi mungkin lain kali kalau dapat partnya juga. Terus lanjut ke part layer. Di sini ada 2 layer remake dari seri Bakuten ya teman-teman, atau generasi plastik kita nyebutnya biasanya Beyblade plastik. Ya, Draiger Vulcan sama Dragon Victory. Yang tadi dibacanya Doraiga Barukan sama Doragun Bikutori. Orang Jepang nggak bisa ngomong V ya. Nah 2 layer tadi tuh kayaknya wajib punya nih buat dikoleksi nih. Walaupun apa ya, recolor istilahnya, beda warna sama originalnya, cuman harus punya. Terus ada Dead Hades. Nah, buat teman-teman yang suka atau minimal pernah pakai layer Dead Hades buat ditaruh di decknya, ini pasti udah tahu performanya Dead Hades ini kayak gimana. Dan ini kita dapat warna orange. Dead Hades ini kalau dari yang Kokohyu pernah pakai sih lumayan ya, walaupun dia kliknya lemah tapi nggak gampang burst. Terus attacknya juga lumayan, mirip-mirip Knockout Odin lah.
warnanya juga cakep nih, ada oranye-oranye gimana gitu. Terus selain Death Hades, kita tadi udah nyebut juga ada Hell Salamander dan Super Satan. Itu layernya juga lumayan sih buat koleksi yang recolor atau kalian mau bikin combo estetik pakai part-part yang lain. Itu kalian bisa pakai part yang kalian bisa dapat di Random Booster 22 nantinya. Habis itu yang terakhir nih, yang Kokohyu juga baru lihat di Twitter di akun MasterBlader_H atau Master Horikawa ya teman-teman. Tweetnya Master Horikawa itu ada kata-kata menariknya nih di paragraf terakhir. Kira-kira kayak gini, kalau yang ini mungkin Kokohyu bacain sedikit. Chinamini ace base ga road no yona bus topa ga tsukete ita tokubetsu version ni natteru zo. Nah, ini kira-kira artinya begini nih. Ngomong-ngomong, base ace kali ini ada berstoppernya kayak base lord, jadi versi spesial nih layernya, kira-kira gitu. Dan kalau diperhatiin dari yang perkenalan RBV tadi, yang kita udah nyebut isi RBV-nya apa aja, nih kita zoom sedikit di bagian Ace Dragon 2. Chipnya chip Dragon 2 ya teman-teman. Itu ada 2 tonjolan kayak di tempatnya Lord Base. Ini upgrade mode nih, berarti upgrade playernya nih berarti. Terus karena dia dikasih chip Dragon versi 2, kalau dipakai berarti kliknya bakal lumayan enak nih teman-teman. Terus weightnya ada gen warna ungu. Nah, layer yang kayak gini nih potensi bisa dipakai, tinggal tambah Goku. Terus drivernya tinggal kasih apa. Ini bawaannya aja kita udah dapat wheel nih. Tapi kalau misalnya kita mau buat main gitu harus mix and match dikit sih. Kita harus bikin combo dari base ace yang baru ini. Dari yang udah Kokohyu jelasin tadi, kayaknya secara garis besar isi RBV ini gak ada yang mengecewakan sih menurut Kokohyu sih. Semuanya ada part baru. Terus kalaupun kita dapat yang jelek ya nggak jelek-jelek banget gitu loh. Jadi kita tunggu bareng-bareng aja karena bentar lagi rilis. Moga ada yang buka all confirm set, jadi gak usah gacha-gacha lagi. Tapi kalau misalnya mau gacha juga nggak rugi-rugi banget sih. Kalau menurut Kokohyu bagus-bagus isinya memang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video Bay Talk kali ini dari Kokohyu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung lempar aja ke kolom komentar atau ke sosmednya Kokohyu dan Baychecker seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.